sudah. Ini sudah. Sudah, oke. Ya. Oke, Bapak Ibu, ini kita sekarang sampai ke yang sesi ketiga ya. Ini sesi yang paling panjang Bapak Ibu, jadi saya sangat mengharap kesabaran Bapak Ibu. Ini bagian yang paling penting, kita akan belajar tentang deep learning untuk belajar Alkitab, bukan deep learning umum, tapi tentang deep learning untuk belajar Alkitab. Lalu saya akan berikan AI squared yang biasa dipakai untuk orang dewasa, tetapi nanti saya akan demo secara khusus untuk AI squared untuk siswa atau untuk anak-anak gitu, terutama untuk anak usia SD dan SMP, mungkin SMA juga ya. Kalau boleh tahu sih Bapak Ibu, tolong tuliskan di live chat Bapak Ibu itu guru SMP kah, SMA kah, SD kah, supaya saya bisa tahu dan saya bisa reference dengan lebih baik. Jadi silakan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bisa tolong tuliskan di live chat. Ya, oke Bapak Ibu, saya akan lanjut ya, pendekatan deep learning untuk belajar Alkitab atau secara khusus untuk guru-guru PAK ya. Oke, mengapa perlu deep learning dalam PAK? Saudara, saya tadi di dalam pendahuluan sudah menyebutkan ya bahwa perubahan zaman menuntut cara belajar yang lebih sesuai dengan zamannya. Walaupun Bapak Ibu mungkin tidak hidup di zaman digital waktu Bapak Ibu kecil gitu ya, tapi sekarang dunia sudah berubah, jadi tidak ada cara lain untuk Bapak Ibu belajar hal-hal baru yang sekarang menjadi dunia anak-anak siswa kita. Nah, pendekatan pembelajaran Alkitab saat ini kebanyakan masih berfokus pada pendekatan informatif atau transfer pengetahuan saja. Oleh pemerintah ini sudah lama, sebenarnya sudah sangat lama dirasakan adanya lubang yang cukup besar di dalam dunia pendidikan kita, bukan hanya PAK saja, tapi secara keseluruhan gitu ya. Tetapi kita akan fokus hari ini khusus untuk pendidikan agama Kristen. Oke, diperlukan cara baru yang lebih mendalam dan interaktif agar siswa mengalami, memahami firman yang hidup, bukan hanya sebagai fakta-fakta, atau bahkan kadang-kadang anak-anak menganggap Alkitab itu cuma buku kuno gitu ya. Tidak, Alkitab adalah firman Allah yang hidup. Kemudian yang kedua, bagaimana anak-anak bisa melihat karakter Allah yang dinamis, bukan hanya karakter Allah yang statis gitu ya, dan tidak terhubung dengan manusia. Padahal Allah sangat aktif dan Allah sangat dekat dengan manusia. Kemudian juga bagaimana pembelajaran kita itu bisa menolong murid-murid siswa kita tuh bertumbuh di dalam karakter, karena itu yang menjadi salah satu sorotan yang sangat kuat ya di dalam deep learning. Oke, kita akan menyatukan definisi dulu ya Bapak Ibu ya, menyatukan definisi khususnya untuk deep learning untuk PAK. Dalam perspektif pendidikan nasional, deep learning itu secara umum ya, saya tidak secara detail ya, mendefinisikan sebagai pembelajaran yang mendalam, yang bermakna, yang relevan. Atau kalau di dalam bahasa Inggris, walaupun tidak persis sama, tetapi meaningful, mindful, dan joyful. Dan juga di dalam pembelajaran di dalam pendidikan nasional itu sangat diharapkan anak-anak membangun kompetensi yang sangat baik gitu ya, supaya ketika mereka hidup di dalam masyarakat umum atau menaik ke jenjang pendidikan yang selanjutnya, mereka bisa beradaptasi dengan baik ya. Tetapi di dalam perspektif rohani, deep learning adalah proses belajar firman Tuhan secara mendalam, sehingga menghasilkan pengertian, refleksi, terutama transformasi hidup. Jadi bukan hanya menghasilkan pengertian secara knowledge, secara informasi, secara pengetahuan saja, tetapi juga refleksi. Ini banyak sekali dibahas ya di dalam deep learning, bagaimana setiap siswa yang kita didik itu setelah mendapatkan pelajaran dari kita atau pengetahuan dari kita tidak berhenti hanya di situ, tetapi bagaimana mereka bisa merefleksikan apa yang diajarkan itu untuk ada perubahan hidup. Ya, ini berdasarkan Roma 12 ayat 1 sampai 2, saya kira kita semua tahu bahwa kita harus mengubah pola pikir kita untuk menjadi pola pikir Allah, sehingga hidup kita boleh ditransformasi dan hidup kita menjadi ibadah yang aktif gitu di dalam kehidupan keseharian kita.
Jadi dengan kata lain Bapak Ibu, pembelajaran Alkitab bukan hanya membentuk kompetensi, tetapi membentuk iman, karakter, dan kehidupan. Jadi lebih luas dibandingkan hanya cuman memberi pengetahuan dan kompetensi, tetapi juga bagaimana itu membentuk. Jadi ada gerakan aktif gitu ya Bapak Ibu untuk membentuk iman, karakter, dan kehidupan. Oke, Bapak Ibu, kita perlu melihat kenapa deep learning ini dibicarakan serius gitu ya. Emang apa bedanya dengan pendidikan sebelumnya? Sebelumnya juga sudah membentuk manusia yang utuh gitu ya. Nah, ini ada pendekatannya saja Bapak Ibu yang berbeda ya. Jadi deep learning sering dibandingkan dengan surface learning ya. Surface learning itu berfokus pada mengingat fakta. Itu sebabnya saya ingat ya dulu waktu saya masih sekolah juga, saya biasa menghafal catatan yang diberikan guru, titik komanya pun dihafal Bapak Ibu. Benar-benar saya itu memusatkan diri pada ingatan saya yang kadang tidak kuat untuk fakta-fakta yang diberikan. Memang dulu memang seperti itu sih, itu yang kita dapat ya dulu ya. Dan guru sebagai pusat, semua informasi, semua pengetahuan itu guru yang menjadi pusat kita untuk belajar. Jadi kita seperti menimba ilmu dari guru-guru kita, gitu, mendapatkan apa yang dia punya untuk diberikan pada kita. Kemudian penilaian berbasis hasil. Jadi kalau di dalam tes itu kita tidak bisa menjawab jawaban itu persis seperti apa yang diberikan oleh guru, nah itu akan mendapat nilai yang kurang bagus. Kemudian jawaban tunggal. Jadi kalau tidak jawabannya itu, ya semua salah gitu ya. Kemudian pembelajaran individual. Artinya ya masing-masing kita belajar sendiri-sendiri gitu ya. Tidak ditekankan untuk kita saling berbagi. Kemudian konteks minim karena apa yang kita dapatkan hanya berpusat kepada sekolah itu saja atau pada pusat kepada guru saja. Sedangkan deep learning beda Bapak Ibu. Fokusnya bukan mengingat tapi memahami. Nggak harus hafal kata per kata, titik komanya nggak harus hafal, tapi secara konsep dipahami. Dia mungkin mengungkapkan penjelasan dengan kata-kata yang tidak sama dengan apa yang dijelaskan oleh guru, tetapi secara inti itu dipahami. Kemudian bukan lagi guru yang menjadi pusat, tetapi siswa. Jadi siswa menjadi pusat untuk pembelajaran, di mana dia itu mengolah informasi, di mana dia itu memproses informasi, memproses proses belajarnya, belajar dari guru bukan hanya pengetahuannya tetapi teladan hidupnya, dan siswa itu melihat dari berbagai sisi apa yang mereka dapatkan di dalam sekolah gitu ya. Kemudian penilaian berdasarkan berbasis proses atau refleksi. Jadi jawaban tidak harus sama persis dengan catatan yang diberikan oleh guru, tetapi dari proses dia mempelajari itu dia mendapatkan beberapa bagian sehingga cara mengetes siswa itu tidak lagi sama seperti dulu. Kalau dulu diberikan definisi harus menjelaskan definisi secara ya jawaban tunggal gitu ya, tetapi sekarang tidak ya. Pemikiran lebih dekat divergen atau lebih analitis. Jadi kalaupun dia tidak menjawab persis seperti apa yang diharapkan guru, tetapi apakah di dalam proses berpikirnya itu kelihatan bahwa dia itu pemahamannya mulai runtun, mulai sistematis, dan dimulai dengan satu pengertian yang benar, dan bagaimana dia mengembangkan pemikiran itu di dalam analisa dia sehingga dia mengerti sekarang. Bahkan mungkin dia bisa menjelaskan atau mengerti lebih daripada yang dijelaskan oleh guru atau oleh materi gitu ya. Oke, kemudian pembelajaran juga lebih kolaboratif, artinya mendorong siswa untuk bekerja sama atau saling berbagi. Nah ini otak 1 dibandingkan dengan otak 3 atau otak 5 itu pasti lebih kaya otak 5. Jadi kalau 3 siswa itu bekerja sama, maka mereka membagikan masing-masing dari sisi yang berbeda sehingga pengertian menjadi lebih kaya. Hasilnya juga menjadi lebih kaya karena dilihat dari berbagai sisi, ya. Walaupun tidak selalu mungkin hasilnya akan perfect gitu ya, tetapi itu menjadi satu kolaborasi dari pemikiran-pemikiran beberapa orang. Kontekstual dan bermakna, artinya
disesuaikan dengan konteks di mana dia berada dan kemana dia akan mengarah, sehingga apa yang dijelaskan mungkin tidak sama dengan apa yang diberikan oleh guru, tetapi pengaplikasiannya dia bisa di dalam konteks masing-masing kehidupan atau masing-masing setting atau masing-masing scope gitu ya Bapak Ibu, konteks yang berbeda. Itu kira-kira perbedaannya. Tadi saya melihat ada pertanyaan juga dari Bapak Ibu, mungkin tidak saya jawab secara pribadi, tetapi maksudnya ini yang mengapa deep learning berbeda dengan cara belajar yang dulu gitu ya Bapak Ibu. Oke, tujuan deep learning apa di dalam PAK? Satu, dia harus memahami firman secara mendalam dalam konteksnya, bukan dalam pemahaman yang dangkal. Artinya apa? Ketika dia belajar firman Tuhan, bukan prinsip A, B, C yang dia dapatkan, tetapi prinsip A di latar belakang konteks peristiwa ini. Mungkin misalnya ya tentang dosa. Di dalam anak memahami firman Tuhan tentang dosa, dia melihat dari berbagai sisi. Dosa yang dilakukan oleh Daud beda dengan dosa yang dilakukan oleh Saul. Atau di dalam Perjanjian Baru juga banyak contoh. Kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi bukan hanya dosa itu ABC titik gitu ya. Tetapi di dalam konteksnya berbeda sehingga dia bisa memahami makna yang berbeda. Kemudian kedua, kemampuan refleksi rohani. Memiliki discernment. Discernment ya, maaf ini bahasa Inggris ya, karena saya tidak menemukan di dalam bahasa Indonesia. Tapi penjelasannya discernment itu dia bisa membedakan yang benar dan yang salah menurut firman Tuhan. Jadi dia bisa merefleksikan pemahaman itu di dalam konteksnya secara pribadi dan dia mengaplikasikan dengan prinsip yang ada di dalam Alkitab dan dia bisa membedakan, oh kalau seperti ini salah gitu di dalam firman, tidak sesuai dengan firman Tuhan walaupun peristiwa atau konteksnya berbeda gitu ya. Kemudian tiga, menghasilkan iman yang kokoh, bukan iman yang rapuh atau hanya ikut-ikutan. Diharapkan di dalam mempelajari PAK secara mendalam, dia itu menangkap inti iman yang dia dapat, yaitu inti di dalam iman di dalam Yesus Kristus, penebusan dosa di dalam Yesus Kristus ya. Jadi bukan oh ya karena orang tua saya Kristen ya saya Kristen. Oh saya ada di sekolah Kristen ya saya harus Kristen. Tetapi mengerti kenapa kamu harus dibaptis? Kenapa orang Kristen harus dibaptis? Apa bedanya? Apa akibatnya kalau tidak dibaptis? Kalau hanya mengerti ya karena kita orang Kristen ya harus dibaptis ya, itu jawaban. Itu bukan jawaban yang mengerti. Dibaptis kenapa? Karena iman kita bla 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 gitu ya. Dia bisa menjelaskan, bukan hanya karena orang Kristen ya harus dibaptis. Itu bukan jawaban ya Bapak Ibu. 4, menjadi serupa dengan Kristus, membangun karakter Christ-like, membangun karakter Kristen di dalam dirinya. Sehingga dia bukan hanya menjadi orang yang beragama Kristus, tapi dia betul-betul menjadi pengikut Kristus. Saudara, banyak sekali sekarang anak-anak muda yang meninggalkan gereja ya Bapak Ibu. Dan kalau mereka ditanya, kok kamu nggak ke gereja lagi? Apakah kamu nggak percaya Tuhan? Kok kamu nggak ke gereja? Loh, saya percaya Tuhan. Saya bukan orang yang beragama Kristen. Bahkan ada anak-anak remaja ada Bapak Ibu. Saya bukan agama Kristen, tapi saya pengikut Kristus. Apa bedanya? Oh, mereka memahami itu Bapak Ibu. Beda antara memiliki karakter Kristus dengan mengikut tradisi agama. Nah, itu yang kita tidak inginkan ya, hanya mengikut tradisi saja. Menghubungkan firman dengan kehidupan sehari-hari. Banyak dari anak-anak remaja, juga anak-anak SD, tahu prinsip firman Tuhan, tetapi prinsip mencuri, ini dalam hal menyontek, itu apa hubungannya? Ya kadang ya menyontek mencurikan itu mengambil uang. Nah, kadang konsep itu tidak luas bagaimana dia menerapkan itu di dalam kehidupan yang full, kehidupan sehari-hari di mana mereka hidup gitu ya. Baik itu di dalam pergaulan, di dalam keputusan moral, kemudian di dalam media sosial. Bapak Ibu sekarang anak-anak sangat hidup mereka hampir separuh hidup mereka di dalam media sosial. Mereka dibentuk oleh media sosial, mereka dididik oleh media sosial. Jadi Bapak Ibu, kita sebagai guru-guru Kristen sangat
apa namanya, punya concern ya, punya keprihatinan kadang-kadang bagaimana anak-anak muda ini betul-betul dimuridkan oleh dunia media, bukan dimuridkan oleh Kristus, oleh firman Tuhan, tapi oleh apa yang disajikan di dalam media sosial. Dan keenam adalah pembelajaran firman seumur hidup. Nah, ini Bapak Ibu, banyak sekali anak-anak ketika sudah tidak di sekolah Kristen, sudah tidak di gereja, mereka sudah tidak lagi belajar. Padahal Bapak Ibu, pembelajaran firman Tuhan itu bukan karena mendapatkan nilai agama, bukan mendapatkan penilaian konteks di dalam gereja oleh orang tua dan oleh pendeta atau oleh gereja secara umum, tetapi oleh Tuhan. Karena itu saudara, pembelajaran firman bukan karena tugas atau bukan karena kewajiban. Wah, aku wajib datang ke gereja, harus, nanti orang tua saya marah. Nanti kalau saya nggak ke gereja saya dibilang bukan orang Kristen, bukan itu ya. Tetapi kerinduan dia untuk belajar firman Tuhan, belajar kerinduan. Bagaimana kita menanamkan firman itu sehingga pembelajaran itu tidak hanya berhenti sebatas formalitas gitu ya, tetapi betul-betul mendalam dan dibawa seumur hidup. Dia akan rindu mengerti firman Tuhan, rindu mengerti kebenaran dia untuk diaplikasikan di dalam setiap konteks hidup, setiap konteks usia, bukan hanya pada waktu sekolah. Banyak sekali anak-anak tuh masih menjadi Kristen ketika masih sekolah. Tetapi ketika sudah lulus, atau bahkan setelah sudah tidak di universitas, setelah bekerja, mereka meninggalkan Tuhan. Itu menunjukkan apa Bapak Ibu? Pembelajaran firman Tuhan itu tidak dalam, sehingga mereka masih bisa lepas. Apalagi kalau kehidupan pergaulan mereka tidak benar. Jadi diharapkan Bapak Ibu, deep learning ini akan membawa firman itu masuk ke dalam hati, bukan hanya sekedar kepala, gitu ya. Oke, komponen dari deep learning di dalam PAK. Satu, sama ya seperti deep learning secara umum, berpusat pada siswa. Jadi untuk menyelidiki firman Tuhan, kita harus menyelidiki firman Tuhan dengan berbagai cara. Siswa boleh bereksplorasi gitu ya, menyelidiki firman Tuhan dari berbagai sisi, dari berbagai cara. Kemudian yang kedua, siswa belajar dengan aktif melalui observasi, melalui investigasi, melalui konteks di mana mereka berada, mempelajari latar belakang dari teks Alkitab yang dipelajari. Jadi siswa aktif menggali Bapak Ibu, bukan hanya seperti disuapin saja gitu untuk dimakan, tapi ajar siswa untuk mengolah, mengunyah makanan itu. Diberikan makanan yang bukan makanan jadi yang sudah di blender gitu ya Bapak Ibu, tetapi makanan-makanan yang mereka bisa masak sendiri, kemudian bisa mengolah sendiri, dan dia bisa menciptakan dari berbagai cara, berbagai rasa, untuk dia bisa menikmati firman Tuhan dengan baik. 3, guru mendorong eksplorasi menyediakan bahan biblika digital. Nah ini guru-guru mungkin justru perlu belajar dari siswa ya, karena mereka sudah menguasai dunia digital jauh lebih luas dibandingkan kita. Jadi di dalam menyediakan bahan-bahan kita bisa bekerja sama dengan siswa untuk mendorong mereka mengeksplorasi dan memberitakan atau memberitahukan kepada kita apa yang mereka temukan di dunia sana dengan pagar-pagar, kisi-kisi yang jelas gitu ya, sehingga mereka tidak keluar dari pagar-pagar itu. Tapi berikan kebebasan untuk eksplorasi di dunia internet yang begitu luas untuk bisa saling berbagi dengan kita gitu ya. Kemudian keempat, harus ada refleksi rohani dengan membuat aplikasi pribadi sesuai dengan pelajaran firman Tuhan. Jadi ketika kita mengajarkan firman Tuhan, jangan hanya berhenti di pemberian informasi saja, tetapi bagaimana informasi itu dikunyah, bagaimana informasi itu dimasak oleh anak-anak, dan kemudian diaplikasikan. Saudara, mempelajari firman Tuhan itu tidak lengkap dan bahkan boleh dibilang ya, percuma kalau itu tidak diaplikasikan. Seperti Yakobus berkata, Bapak Ibu, jangan hanya menjadi pendengar firman, tetapi pelaku firman. Jadi kalau hanya mendengar saja, gampang untuk anak-anak. Tapi melakukannya, itu merupakan satu harga yang harus dibayar. Nah itu yang kita inginkan Bapak Ibu, mereka tidak hanya berhenti dengan tahu,
tetapi bagaimana itu diaplikasikan di dalam kehidupan mereka. Kemudian 5, menghubungkan firman Tuhan dengan kehidupan nyata, dengan pergumulan hidup. Kalau kita belajar tentang dosa, oke, di dalam kehidupan nyata, apakah dosa itu kelihatan tidak? Wujudnya mungkin tidak sama seperti dosanya Daud atau dosanya tokoh-tokoh Alkitab yang lain. Tetapi bagaimana itu dilihat dari kacamata kita yang hidup sekarang, khususnya di dalam pergaulan hidup anak-anak muda yang sangat mudah sekali, sangat rapuh sekali, disusupi dengan pengajaran-pengajaran yang dari luar, Bapak Ibu. Bagaimana menghubungkan firman itu dengan kehidupan nyata, ya, itu sangat-sangat penting sekali untuk mereka. Kemudian keenam, penilaian bukan dari tes semata. Jadi hasil tes atau nilai tes itu seharusnya tidak menjadi satu-satunya sumber untuk menilai anak. Tetapi bagaimana mereka mengalami perubahan hidup secara autentik. Ketika masuk kelas, di kelas 6 misalnya ya, awal saudara mengenal mereka di kelas 6. Sekarang mereka sudah selesai di kelas 6. Perubahan apa yang Bapak Ibu lihat? Bahkan minta mereka untuk mengevaluasi diri sendiri. Perubahan apa yang mereka dapatkan selama 1 tahun mengikuti pendidikan PAK. Sehingga mereka bisa melihat itu dengan baik. Bagaimana cara mengetesnya? Apa alat tesnya? Tadi ada beberapa guru yang menanyakan gitu ya, bagaimana mengetesnya, nanti kita akan belajar bersama Bapak Ibu. Tantangan menerapkan deep learning. Jadi sekalipun manfaatnya banyak Bapak Ibu deep learning, bukan berarti mudah untuk dijalankan. Nah, ini Bapak Ibu harus bisa menempatkan diri untuk melihat perubahan apa yang Bapak Ibu harus lakukan. Cara mengajar lama tidak lagi mungkin sesuai dengan anak-anak. Sebagian mungkin sesuai, tapi sebagian besar tidak. Bagaimana mereka sekarang dilibatkan untuk mereka bisa menjadi siswa yang aktif berpartisipasi. Bukan hanya mendengar dari satu source. Bagaimana mengumpulkan anak itu di tengah. Source-nya tuh di seputar mereka. Guru salah satu source. Tapi di dunia digital ada source lain. Buku-buku menjadi salah satu source. Jadi siswa itu berpartisipasi mengolah semuanya. Siswa menjadi pusat dan semua yang lain menjadi sumber untuk anak bisa belajar. Oke, Alkitab seringkali hanya dianggap sebagai buku kuno oleh anak-anak. Bagaimana sekarang diubah? Bagaimana Alkitab bisa menjadi firman yang hidup, yang akan tetap selama-lamanya menjadi prinsip yang akan berlaku dan akan tetap relevan dari zaman ke zaman. Bagaimana memperkenalkan itu kepada anak-anak. Kemudian kurangnya sumber bahan. Bapak Ibu sekarang memiliki sumber studi Alkitab digital yang jauh lebih kaya. Bapak Ibu membuka diri melihat sumber-sumber yang ada. Harus memilah Bapak Ibu, tidak semua sumber di dalam internet baik. Bahkan mungkin sebagian besar tidak baik. Di sana ada sumber buku Mormon, ada sumber saksi Yehova dan lain-lain. Bapak Ibu itu perlu Bapak Ibu filter dengan baik sehingga ketika menyajikan itu kepada anak-anak untuk anak-anak bereksplorasi, pastikan sumber itu bukan sumber yang tidak baik ya. Kemudian metode informatif harus mulai diubah menjadi metode investigasi. Anak diminta untuk mencari sendiri, menggali sendiri. Bukan hanya dicekoi gitu ya atau disuapin saja, tetapi mereka harus bisa menginvestigasi sendiri. Budaya menyelesaikan bahan, yang penting bahan selesai. Saya kira sekarang itu harus diubah. Budaya reflektif bukan lagi budaya bahan pusatnya, tapi bagaimana bahan itu sekalipun mungkin bahan banyak, tapi ambil inti-inti yang penting untuk bisa menjadi bahan refleksi bagi mereka. Jadi tujuan Bapak Ibu bukan yang penting bahan selesai, tidak. Bagaimana bahan itu diaplikasikan di dalam kehidupan mereka. Mana yang bisa, mana yang tidak. Bapak Ibu tetap harus mengevaluasi. Kemudian kalau dulu belum pakai teknologi, sekarang akan pakai teknologi digital, terutama teknologi AI. Gitu ya Bapak Ibu. Nah sekarang kita bicara secara khusus tentang AI. AI bukan ancaman bagi pembelajaran Alkitab Bapak Ibu, sama dengan tadi Pak Gondo, juga Pak Suwarsono, dua-duanya memberikan penekanan gitu ya, memberikan peneguhan bagi kita. AI itu bukan ancaman, tetapi teman untuk kita bisa belajar Alkitab.
Jadi menjadi alat bantu untuk memperkaya proses pembelajaran Alkitab. AI juga menolong guru dalam menyiapkan bahan ajar dengan lebih efisien. Kalau dulu guru harus bersusah payah, semuanya harus membuat sendiri. Sekarang saudara punya teman gitu ya, asisten guru untuk bisa menolong, yaitu AI. Jadi saudara, sedangkan untuk murid, AI bermanfaat untuk mencari konteks latar belakang Alkitab yang tidak didapatkan dengan mudah, ya. Karena zaman dulu ya, kita harus punya kamus, harus punya ensiklopedia, harus punya buku-buku pengantar Alkitab, harus punya interlinear, harus punya Alkitab dalam berbagai bahasa gitu ya Bapak Ibu. Sekarang sudah sangat tersedia dengan mudah. Anak-anak pun bisa mengaksesnya dengan mudah. Menginvestigasi makna kata, konsep lebih dalam. Sekarang sangat dimungkinkan sekali dengan AI, Bapak Ibu. Kalau tadi konteks latar belakang, AI itu punya perpustakaan di seluruh Alkitab, di seluruh internet. Nah, anak pun bisa mengaksesnya, tapi dengan sekali lagi ya, dengan filter. Kemudian AI juga menolong kita investigasi makna kata, makna konsep lebih dalam. Karena apa? AI itu ahli bahasa, Bapak Ibu. Bukan hanya bahasa Indonesia, bukan hanya bahasa Inggris. Seluruh bahasa di dunia termasuk bahasa Alkitab. Dia sangat mahir. Dia bisa tahu bahasa Ibrani, Yunani, dan lain-lain. Dia bisa menolong kita untuk memberikan makna konsep yang jauh lebih dalam dibandingkan kalau kita mencoba untuk mengingat sendiri apa yang kita pelajari dulu. Ya, kemudian interaksi. AI sangat menolong kita, murid kita untuk bisa berinteraksi dengan aktif, bisa bersoal jawab secara kritis. Jadi Bapak Ibu, AI ini bukan hanya memberi informasi satu arah. Nah, ini yang saya kira banyak disalah mengerti oleh guru ya. AI bukan hanya memberi informasi satu arah, tapi bisa timbal balik. Dia bisa melakukan conversation. Jadi ini sangat mendorong deep learning Bapak Ibu, karena cara belajar yang lama itu kan cuma one way, satu arah saja. Sekarang bisa dua arah, dan AI sangat memungkinkan itu. Dan guru menjadi fasilitator bagi anak untuk melihat apakah anak melakukan itu dengan benar dan lain-lain. Itu tugas guru yang tidak tergantikan oleh siapapun. Sumber bahan pembelajaran sangat kaya. Murid bisa belajar dari mana saja, tapi harus difilter. Guru menjadi fasilitator untuk menolong anak tahu bahan mana yang baik dan mana yang tidak. Refleksi pribadi dengan aplikasi. Ini peran AI bisa menolong kita memberikan ide-ide aplikasi. Bahkan AI bisa mendorong kita. Bukan hanya membaca firman, tapi juga mengaplikasikannya. Sangat mahir Bapak Ibu. Bahkan saya sering sekali didorong oleh AI. Harus dijalankan, harus dilakukan. Bukan hanya dimengerti saja. Ya. Kemudian menjadi alat bantu, menjadi teman, menjadi teman PA bagi anak-anak. Mereka tidak harus hanya belajar Alkitab di sekolah saja. Mereka bisa belajar di mana saja, termasuk di rumah, termasuk ketika dia melakukan hidup pribadi. Mereka bisa memasukkan firman Tuhan itu kapan saja di mana dia mau. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, itu tadi hal yang saya kira sangat-sangat penting untuk kita tahu tentang deep learning. Saya tidak memberikan terlalu dalam karena waktu dan fokus yang kita akan lakukan sekarang adalah untuk mempelajari metode yang Bapak Ibu bisa pakai di kelas ya, sehingga bagian ini Bapak Ibu bisa perdalam lagi dengan mencari bahan-bahan yang sangat banyak ada di internet. Nah Bapak Ibu, saya akan memperkenalkan satu nih, Alkitab GPT. Nah Bapak Ibu, nanti di dalam penggalian atau di dalam Bapak Ibu mengajar, kami, karena ini baru satu-satunya ada di Indonesia Bapak Ibu, kami ingin mendorong Bapak Ibu memakai Alkitab GPT dibandingkan ChatGPT untuk anak-anak. Maksudnya gini, ChatGPT itu ditraining dengan data yang sangat luas sekali seluruh internet. Dan Bapak Ibu tahu ya, bahan di internet itu enggak semuanya baik. Bahkan banyak sisi gelap internet ya Bapak Ibu. Nah, kalau ChatGPT itu ditraining dengan semua bahan, baik, tidak baik, semuanya ada di sana. Baik dari agama-agama lain, baik dari Kristen sesat, ada Bu, Bapak Ibu di sana. Nah, kalau untuk
pemula, terutama untuk anak-anak supaya safe, supaya lebih secure gitu ya Bapak Ibu, saya anjurkan anak-anak menggali Alkitab dengan Alkitab GPT, karena Alkitab GPT ini ditraining dengan bahan-bahan yang Alkitabiah saja, yang dari bahan-bahan sabda yang sudah sangat banyak, lebih dari 1 juta halaman bahan-bahan yang ada di sabda sudah ditrainingkan ke Alkitab GPT. Jadi Alkitab GPT itu tidak akan mengambil dari Yehova Witness, dari Saksi Yehova, dari Mormon, nggak akan ambil. Khusus hanya ambil dari bahan-bahan sabda. Jadi anak-anak akan lebih safe untuk memakainya. Gitu ya Bapak Ibu, nanti saya akan perkenalkan lebih jauh. Nah, selain itu saya ingin memperkenalkan Bapak Ibu digital quotient. Ya, atau kemampuan anak untuk cerdas secara digital. Yang dari sudut pandang Kristen. Apa itu? Oke, digital quotient adalah serangkaian keterampilan teknis, kognitif, metakognitif, dan sosio-emosional yang komprehensif yang didasarkan bukan kepada nilai-nilai moral universal, tetapi kepada nilai-nilai prinsip Alkitab. Nah, ini definisi digital quotient umum, itu berdasarkan nilai-nilai moral universal. Kita sebagai orang Kristen tidak perlu memakai itu karena kita punya yang lebih baik, yaitu prinsip Alkitab, dan yang memungkinkan individu untuk beradaptasi menghadapi tantangan, manfaat, peluang di dalam kehidupan digital. Jadi ini namanya cerdas digital Bapak Ibu. Kalau anak-anak itu pergi ke dunia digital tanpa dilengkapi dengan kemampuan digital yang berprinsip Alkitab, saudara, sangat berbahaya. Kami pun sangat miris ya melihat anak-anak itu pergi ke dunia internet, ke dunia digital tanpa dibekali dengan hal-hal yang mempersiapkan mereka menghadapi dunia digital. Saudara, kalau saudara melihat saat ini banyak masalah kesehatan mental yang dihadapi anak-anak remaja, sangat banyak Bapak Ibu. Kami sangat miris ya dari Yayasan Bakas Sabda. Kenapa mereka bisa mengalami itu? Karena mereka tidak dipersiapkan. Seharusnya sebelum masuk ke dunia digital, mereka tuh dibekali dengan cerdas digital dulu. Sehingga mereka ketika masuk tuh mereka tahu mana yang baik, mana yang tidak, mana yang harus ditolak, mana yang tidak. Nah, mereka itu sekarang itu sudah belajar dunia digital itu hanya dari nilai-nilai umum dunia, tapi tidak dengan nilai umum Kristen. Karena itu Bapak Ibu, orang Kristen harus memiliki literasi digital atau digital quotient yang baik, atau literasi AI, atau AI quotient yang baik, atau cerdas AI, ya, didasarkan pada prinsip Alkitab, bukan pada prinsip dunia, tapi prinsip Alkitab. Nah, disebut digital quotient kenapa Bapak Ibu? Karena itu ukuran. Saudara ingat intellectual quotient, itu IQ, itu ada ukurannya kan Bapak Ibu, 100 itu normal gitu ya. Nah ini bukan IQ tapi digital. Kecerdasan digitalmu itu sampai di mana? Kalau belum 100, jangan ke dunia digital, kamu nanti tersesat gitu ya. Nah sekarang akibatnya sudah banyak Bapak Ibu, anak-anak remaja menjadi banyak mengalami kesehatan mental yang tidak baik karena masalah digital. Nah, AI quotient itu ukuran kecerdasan menggunakan AI. Karena itu Bapak Ibu harus belajar AI cukup baik, manfaatnya apa, bahayanya apa, bagaimana memakainya dengan baik dulu sebelum masuk ke dunia AI, supaya Bapak Ibu tidak disesatkan oleh AI. Jadi Bapak Ibu, Christian Digital Quotient itu luas banget, saya nggak bisa jelaskan satu persatu. Ini seminar sendiri gitu ya. Bagaimana digital identity, screen time management, cyberbullying, cyber security, digital empathy, digital footprint, critical thinking, privacy itu diajarkan di dalam ini. Tapi saya nggak ada waktu ya, saya nggak bisa. Tapi saya hanya memberikan kepada Bapak Ibu ada kecerdasan digital yang diukur untuk anak-anak itu safe atau anak-anak itu aman ada di dunia internet. Karena mencegah anak masuk ke dunia internet itu nggak mungkin. Mencegah anak tidak memakai AI tidak mungkin. Yang bisa kita lakukan adalah membekali mereka supaya mereka tidak tersesat di sana. Gitu ya Bapak Ibu. Ini ada rumus yang Bapak Ibu, untuk sementara Bapak Ibu baca saja dulu gitu ya. Nanti Bapak Ibu bisa mengakses video kami. AI quotient ada 3 bagian. AI intelligence,
cerdas AI, kemudian ada literasi AI, kemudian ada responsibility AI. Kalau kecerdasan dan literasi dan responsibility ini digabung, Bapak Ibu, maka saudara punya kedewasaan AI. Ya, kalau saudara punya kedewasaan AI, maka saudara itu safe ada di dunia AI atau di dunia internet. Saudara tidak perlu khawatir untuk itu. Gitu ya, Bapak Ibu. Jadi ini yang kita sudah pahami. Kita literasi AI, skill AI. 2, sekarang kita akan masuk ke literasi Alkitab, Bapak Ibu. Oke, pembelajaran Alkitab dengan AI Square. Ini akan meningkatkan literasi Alkitab saudara. Kalau saudara sudah belajar literasi AI cukup, ini tadi paling tidak saudara sudah mengenal cukup lah gitu ya. Tapi untuk selanjutnya saudara harus belajar lebih banyak lagi. Saudara harus menggali lebih banyak lagi. Sharing dengan teman-teman lebih banyak lagi saudara. Supaya literasi AI-nya Bapak Ibu terus meningkat. Jangan cuma sampai di sini saja. Terus meningkat sehingga Bapak Ibu semakin menguasai di sana dan saudara tidak akan mungkin disesatkan di sana. Ya? Oke, saya akan ganti file untuk AI Square. Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu sudah mulai banyak pertanyaan di sana. Sementara saya akan ganti dulu bahannya. Ya. Ya. Oke, Bapak Ibu. Waduh, ternyata banyak sekali. Apa namanya? Banyak Bapak Ibu sudah memberikan respon. Aduh, terima kasih banyak Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu memberikan respon seperti ini, Bapak Ibu tidak akan apa namanya bosan ya mengikuti seminar ini. Oke, Bapak Ibu, saya akan lanjut dulu ya karena bahan saya banyak banget nih. Semoga nanti ada waktu untuk kita akan khusus tanya jawab ya. Oke, Bapak Ibu, Yayasan Lembaga Sabda menciptakan satu metode PA dengan AI, namanya AI Square. Atau ini untuk umum ya Bapak Ibu, untuk jemaat dewasa. Nah, saya ini sudah disampaikan dulu di seminar yang sebelumnya. Karena itu saya hanya go through saja ya. Saya tidak akan menjelaskan lagi karena sebagian Bapak Ibu sudah mengikuti, jadi hanya review saja. Oke? Oke, apa itu metode AI Square? Metode PA, pemahaman Alkitab yang memanfaatkan AI sebagai alat bantu asisten agar pendalaman Alkitab itu lebih dalam, lebih terarah, lebih tanggung jawab, dan terutama fun, gitu ya. Oke, kita waktu itu kita mengambil contoh Lukas ya, Lukas 2. Tapi ini saya akan berikan contoh yang lain supaya Bapak Ibu lebih luas lagi, Yohanes 3. Saudara nanti biasanya kami akan pakai ChatGPT karena saudara dewasa ya. Jadi kami tidak cukup khawatir, tapi untuk anak-anak saya anjurkan saudara pakai Alkitab GPT. ChatGPT saudara bisa pakai Meta. Saudara yang dipersiapkan, saudara harus punya pakai data, saudara punya Alkitab, saudara punya pilih salah satu AI generatif atau chatbot, bisa Perplexity, bisa saya anjurkan sih untuk latihan ChatGPT karena dia yang paling tua ya Bapak Ibu ya. Kemudian saudara harus menguasai skill prompting yang tadi sudah diulang juga oleh Ibu Evi. Lalu hafalkan 4 langkah metode AI. Apa itu langkahnya? Langkahnya 4 Bapak Ibu. AI kuadrat. Itu artinya AI-nya diulang 2 kali. Makanya di dalam bahasa Inggris namanya bukan kuadrat tapi square. AI square. Artinya AI kuadrat. AI yang diulang 2 kali. Awali, amati, investigasi, ajaran, implementasi. Lebih jauh lagi, awali itu apa? Mengawali PA dengan doa. Lalu baca, simak, amati dengan teliti. Lalu langkah yang kedua, investigasi. Investigasi teks lebih dalam. Gimana caranya? Dengan segala cara. Nanti kita akan belajar. Pelajaran apa yang bisa didapat? Itu langkah yang ketiga. Jadi setelah menggali, lalu apa yang didapat? Saudara refleksikan apa yang saudara dapat. Langkah yang 4, aplikasikan, harus dijalankan. Ya, kalau saya lebih singkat lagi, saya buat menjadi tabel. Langkah pertama, awali amati, itu observasi, mengobservasi teks Alkitab. Langkah kedua, investigasi, kita akan diskusi, kita akan bertanya terus, ya, bertanya kepada AI dan menjawab dan bertanya. AI memberi pertanyaan, saudara menjawab, saudara memberi pertanyaan ke AI menjawab. Jadi ada timbal balik, bukan satu arah Bapak Ibu. Kemudian langkah ketiga, arti atau ajaran itu refleksi, saudara merefleksikan apa yang saudara dapatkan, lalu aplikasi. Ya.
Langkahnya 4, langkah AI yang pertama itu masuk ke dalam firman. Jadi menggali sampai dalam, menggali sedalam apa? Sedalam saudara. Gitu ya. Artinya apa? Kalau saudara tidak aktif menggali, ya yang saudara gali ya cukup saja. Tapi kalau saudara semangat dan menggalinya dalam, saudara akan mendapatkan banyak. Nah, ini personalisasi Bapak Ibu. Jadi kalau saudara ingin siswa saudara dalam, ya saudara ajari bagaimana mereka menggali dalam. Tapi ada siswa yang malas, yang nggak mau menggali dalam, ya pasti ada, ya masuk menggali, ya. Oke, langkah yang pertama awali. Kita akan bicara ya yang pertama dulu ya, awali doa. Minta Roh Kudus menerangi hati pikiran kita supaya kita mengerti kebenaran firman Tuhan. Selalu ketika kita mempelajari Alkitab, awali dengan doa. Tanpa Roh Kudus, Bapak Ibu, apa yang kita pelajari dari Alkitab itu hanya pikiran kita. Tetapi ketika Roh Kudus kita undang untuk menolong kita, maka Roh Kudus akan memberi penerangan dengan kuasanya, sehingga kita bisa mengerti kebenaran firman Tuhan sesuai dengan yang diinginkan Allah. Jadi menggali firman Tuhan tanpa Roh Kudus bisa, tapi itu pikiran manusia saja. Tapi ketika kita menggali dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus yang memberi penerangan kepada kita. Apakah ini bisa ditolong dengan AI? Tidak. Ya, Bapak Ibu, tidak. AI tidak bisa menolong saudara untuk berdoa. Saudara sendirilah yang harus berdoa. AI bisa membuat doa, tapi tidak bisa berdoa. AI itu tidak punya roh, tidak punya jiwa, Bapak Ibu, tidak punya bijaksana. Jadi saudara ingat ya, AI itu mesin, Bapak Ibu. Tadi Ibu Evi sudah mengulang juga ya. AI itu mesin yang bisa mengolah, bisa belajar data yang begitu banyak. Tetapi dia tidak punya roh, tidak punya jiwa, tidak punya bijaksana. Jadi Bapak Ibu tidak punya perasaan. Jadi Bapak Ibu tidak bisa mengandalkan AI untuk hal-hal itu. Dia hanya bisa memberikan data, bisa berbicara, dia bisa belajar, dia bisa berpikir seperti kita, tapi tidak punya roh. Ya, tadi ada satu peserta yang juga bertanya soal itu, semoga itu menjawab ya. Oke, langkah yang pertama setelah awali dengan doa, amati Alkitab apa adanya, baca. Saudara yang harus baca, AI bisa baca, tapi yang harus mengerti itu Bapak Ibu, bukan AI. Saudara baca, amati dengan teliti seluruh perikop yang dipelajari. Saudara harus secara aktif masuk ke dalam firman dan mengamati. Bukan hanya sebagai informasi, tapi mengamati seluruh dengan teliti. Nah, saudara mungkin tanya, apa saja sih yang perlu diamati? Oh, banyak. Yang ada di dalam teks itu apa? Apa konteks penulisannya? Siapa yang menulis? Tahun berapa ditulis? Apa latar belakangnya? Tema-tema utamanya apa? Tujuan utama penulis menuliskan ini apa? Saudara, itu semua saudara tidak bisa dapatkan hanya dengan membaca Alkitab. Saudara harus punya banyak referensi, ya. Kata-kata penting yang ada di dalam ayat-ayat yang saya baca itu apa? Terus apa artinya dalam bahasa Yunani Ibrani? Makna teologisnya apa? Saudara, itu nggak bisa saudara dapatkan hanya dengan membaca Alkitab. Saudara harus punya banyak referensi. Untuk itulah saudara butuh banyak-banyak bahan. Nah, AI punya banyak bahan, Bapak Ibu. AI bisa menolong. Ya, bisa menolong memberikan informasi tambahan untuk mengerti hal-hal yang kita tidak bisa dapatkan dari teks Alkitab saja. Ya, contohnya ini, saudara bisa membuat prompt. Saya seorang Kristen yang cinta Alkitab. Nah, kalau saudara sudah mengaku kepada ayah saya seorang Kristen, maka semua bahan yang bukan Kristen tidak akan dipakai oleh AI. Itu pentingnya. AI bisa belajar, Bapak Ibu. Ketika dia dikasih tahu saya orang Kristen, ya jangan kasih yang lain. Saudara harus memberi statement kepada dia. Nah, ini penting. Karena saudara pakai ChatGPT. Kalau saudara pakai Alkitab GPT, saudara nggak perlu. Saudara pakai Alkitab GPT itu memang orang Kristen. Nggak mungkin kalau bukan orang Kristen. Bisa, tapi dia akan memakai pandangan Kristen saja. Dia tidak akan pakai pandangan yang lain. Saya ingin menggali Yohanes 3. Tolong berikan konteks penulisannya dan latar belakang dari Injil Yohanes. Kita nggak akan praktek, tapi Bapak Ibu kalau mau sih boleh aja gitu ya. Tapi saya nggak akan memberi kesempatan Bapak Ibu share, tapi saya akan men-sharekan yang saya sudah dapat nih ya.
latar belakang penulisan Injil Yohanes ditulis oleh siapa, disebut Yohanes itu siapa, ditulis kapan, tujuan penulisannya apa, konteks umum Injil Yohanes itu apa, latar belakangnya apa, hubungannya dengan pasal sebelum dan sesudahnya apa, tokoh utama yang dibicarakan di sana siapa, isi pokok Yohanes 3 itu apa, saudara, semuanya itu saudara bisa dapatkan. Tema teologis dalam Yohanes 3 itu apa? Oh, banyak Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu memakai AI, Bapak Ibu akan save waktu banyak untuk mengumpulkan, mempersiapkan bahan saudara, kan saudara mengumpulkan bahan-bahan itu. Ini dikumpulkan untuk menjadi bahan pembelajaran saudara, bukan cuma dikumpulkan saja. Saudara, ini menjadi bahan pembelajaran bagi guru. Sebelum saudara mengajar Yohanes 3 kepada anak-anak, saudara sendiri harus kaya dengan Yohanes 3. Supaya Bapak Ibu bisa mengajar dengan lebih leluasa, lebih banyak yang saudara bisa berikan. Ya, saudara, makna Yohanes pada pembaca masa kini dan lain. Langkah yang kedua, investigasi. Investigasi itu menggali teks Alkitab lebih dalam lagi. Deep learning Bapak Ibu. Lebih dalam lagi dengan semua cara. Caranya gimana? Menggali lebih dalam itu apa maksudnya? Saya akan berikan beberapa contoh Bapak Ibu. Contoh, saya ingin mempelajari lebih dalam kata-kata penting dalam Yohanes 3 dalam bahasa Yunani. Bisa tahu bahasa Yunani? Tahu Bapak Ibu. Saya kasih lihat contohnya ya, sudah saya buktikan. Genete anoten, itu artinya dilahirkan kembali. Ini kata-kata penting. Dia akan daftarkan kata-kata penting dalam seluruh Yohanes 3, lalu dia akan carikan bahasa Yunaninya, dan jelaskan artinya dan apa makna teologisnya satu persatu. Saudara, 1, lahir baru atau dilahirkan kembali. 2, lahir dari roh. 3, roh dan angin itu apa? Percaya itu apa artinya? Kasih di dalam Yohanes 3 ayat 16, kemudian dunia, kemudian hidup kekal, penghakiman, terang, kebenaran, aletheia. Saudara, AI bisa begitu kaya memberikan kepada kita kata-kata penting dalam bahasa Yunaninya, arti bahasa Yunaninya apa, makna teologisnya apa. Ini sangat menolong guru-guru untuk mengerti dan save time. Saudara, berapa waktu saya butuhkan untuk mengumpulkan, ini baru mengumpulkan ya, mengumpulkan informasi ini. Hitungan detik Bapak Ibu. Saudara nggak perlu beli buku. Ya, oke, langkah kedua, contoh yang lain. Jelaskan arti lahir baru dari sudut pandang Yohanes. Dia akan kasih Bapak Ibu, karena dia sudah mempelajari Alkitab, dia sudah mempelajari semua bahan-bahan tafsiran, kamus, Alkitab dan segala macam yang Kristen gitu ya, maka dia akan berikan. Oh, pertanyaan ini penting dan mendasar. Lahir baru dalam Yohanes 3 adalah jantung Injil Yohanes dan lain-lain. Dia akan jelaskan arti dasar dari lahir baru. Kelahiran baru itu adalah karya Roh Kudus. Kelahiran baru itu dalam seluruh pandangan Yohanes itu apa saja. Dia berikan gambaran yang Yohanes berikan. Perubahan yang terjadi dari lahir baru, sebelum lahir baru dan sesudah lahir baru. Kemudian mengapa kelahiran baru diperlukan. Kemudian bagaimana kelahiran baru terjadi. Bagaimana hasil dari kelahiran baru. Saudara, banyak banget Bapak Ibu yang saudara bisa dapatkan ya. Karena itu Bapak Ibu jangan malas belajar. AI bisa ready kapan saja saudara mau belajar, dia akan memberikan sebanyak yang saudara mau. Ini sebatas dengan saudara mau. Jadi ketika membaca, saudara jangan membaca pasif, membaca aktif. Gali terus. Kalau saudara bilang, saya cuma tahu latar belakangnya, cuma pengen tahu latar belakang konteksnya, sudah. Saudara nggak tanya apa-apa lagi, nggak akan tanya apa-apa lagi. Saudara bahkan AI sering menawarkan, kamu mau lagi? Nah, saudara bisa merespon itu ya. Ya, saya mau lagi. Saya mau tahu ini, saya mau tahu ini, saya mau tahu ini. Kalau saudara tidak membaca Alkitab dengan aktif, pertama, saudara bosan. Kedua, saudara nggak dapat apa-apa. Ketiga, Alkitab tidak menjadi berguna bagi saudara. Ya. Nah, tanya apa lagi? Tanya lain lagi. Temukan ayat-ayat lain dalam Alkitab yang berbicara tentang lahir baru. Wow, saudara akan mendapatkan banyak. Ternyata bukan hanya Yohanes yang berbicara tentang lahir baru. Ada juga
dari Paulus, ada juga dari Petrus, ada juga dari Yakobus. Saudara, luar biasa. Ternyata konsep lahir baru itu ada di seluruh Alkitab. Bahkan di Perjanjian Lama juga ada. Saudara bisa tanya, kalau saudara, kok semuanya perjanjian baru ya? Kenapa nggak ada perjanjian lama? Tanya ke AI. AI, apakah tidak ada konsep lahir baru di dalam Perjanjian Lama? Maka dia akan kasih lebih banyak. AI itu harus dikejar, Bapak Ibu, untuk memberikan banyak. Kalau saudara nggak kejar, dia akan memberikan dikit. Itu namanya AI menolong kita untuk belajar personalized learning sebanyak. Jadi sekalipun sama-sama memakai AI, belum tentu saudara belajar lebih banyak daripada orang lain. Kalau orang lain lebih semangat, lebih punya rasa ingin tahu besar, dia akan belajar lebih banyak daripada saudara. Itu saudara. Jadi AI itu punya konsep deep learning yang ada di dalamnya, ya Bapak Ibu. Oke, investigasi. Untuk menggali lebih dalam, saudara harus memiliki skill bertanya. Wah, aneh ya Bapak Ibu, kita nggak pernah ya diajarin untuk skill bertanya. Sekarang saudara harus ajarin anak-anak saudara skill, keterampilan bertanya. Saudara nggak bertanya, saudara nggak dapat apa-apa. Pertanyaan saudara bermutu, semakin bermutu, semakin banyak jawaban yang diberikan AI. Jadi kuncinya Bapak Ibu tanya. Jangan cuma saudara, ajarin anak untuk bertanya. Saudara ingin anak aktif? Saudara ingin anak tidak bosan? Saudara ingin anak memperhatikan saudara? Ajari mereka bertanya. Mereka akan bertanya dan mereka akan aktif dan tidak akan pernah bosan di kelas. Oke, cross check. Informasi yang saudara dapat tadi banyak banget ya. Tapi tadi Ibu Evi juga sudah sampaikan ya, jangan percaya hasil AI 100%. Saudara tetap harus cek, harus cross check hasilnya. Gimana caranya ngecek? Dengan sumber-sumber bahan yang sudah terpercaya, yang sudah saudara tahu. Entah buku tafsiran, entah kamus Alkitab yang saudara sudah pelajari dulu waktu di kuliah, atau sekarang yang saudara kumpulkan. Kalau saudara bilang, saya nggak punya buku, Bu. Gak apa-apa. Saudara bisa pergi ke internet, ada banyak sekali buku di internet. Bahkan ada Yayasan Lembaga Sabda yang sudah menyediakan situs yang begitu kaya dengan bahan-bahan. Nah, saudara bisa mempercayai bahan-bahan yang ada di Sabda karena kami sangat selektif dan kami sangat mementingkan porsi Alkitabiah. Ya, kami tidak pernah memasukkan sembarang bahan. Saudara bisa ngecek dengan situs Sabda. Kalau saudara ada yang ragu-ragu atau saudara ingin mengecek kebenarannya, saudara bisa pakai situs kami, bisa pakai aplikasi yang ada di Android untuk Alkitab Sabda dan juga Yuku, itu punya Sabda juga. Atau saudara bisa cek dengan Alkitab GPT. Ya, Alkitab GPT itu semua bahan Sabda sudah dimakan oleh AI Alkitab GPT, Bapak Ibu. Jadi saudara cek dengan Alkitab GPT juga boleh. Kalau lebih safe lagi, saudara langsung pakai Alkitab GPT ya, saudara. Oke, tes pemahaman. Hasil yang didapat jangan cuma masuk. Saudara bukan pembelajar pasif tapi aktif. Karena itu saudara bisa minta AI untuk menjadi teman, untuk berpartner, berdiskusi. Nah, saudara bisa minta AI untuk memberikan tes atau pertanyaan. Apakah saudara sudah memahaminya? Oh bisa ya? Oh bisa Bapak Ibu. Oke, AI tes saya. Yohanes 3, saya udah paham sekali Yohanes 3. Coba tes saya, pertanyaan apa saja saudara AI bisa berikan kepada saya. Oke, berikan pertanyaan diskusi, berikan pertanyaan observasi, berikan pertanyaan analisa, berikan pertanyaan aplikasi ke saya. Gitu ya. Saudara bisa menantang AI bisa akan sangat baik sekali menjadi teman untuk menolong saudara. Contohnya ya, AI, tolong buatkan pertanyaan 5W 2H untuk menginvestigasi apakah saya sudah paham dengan Yohanes 3. Oh, dengan senang Bapak Ibu, dia akan kasih pertanyaan bejibun, banyak banget. Ini semua pertanyaan Bapak Ibu, ya. Saudara bisa tanya lebih banyak lagi, ya. Ini hanya 5 macam pertanyaan: why, where, who, kemudian how much, dan lain-lain ya. Saudara bisa kasih tanya lain, tanya. Oke, kasih saya pertanyaan analisa yang tajam. Beri saya pertanyaan yang kontroversial. Oh, dia akan kasih pertanyaan yang luar biasa Bapak Ibu. Oke, jadi itu tadi pertama, masuk, menggali dalam. Nah, sekarang
AI yang kedua, kan AI square, AI kuadrat. AI yang pertama masuk, AI yang kedua keluar. Apa artinya itu refleksi, apa implementasinya itu aplikasi. Saudara, kita berdoa lagi. Tuhan, saya sudah belajar banyak, saya ingin Tuhan sekarang memimpin saya, pikiran saya, bagaimana saya bisa mengerti semua yang saya pelajari dan apa yang Tuhan ingin saya belajar. Ya, apa yang ingin saya refleksikan dan apa yang saya ingin aplikasikan. Roh Kudus kiranya tolong saya. Ya, oke, saudara. Untuk itu, saudara sudah dapat banyak kan? Saudara coba simpulkan secara pribadi. Pelajaran apa yang saudara dapat? Saudara harus bisa menemukan inti pelajaran yang saudara sudah dapat dari mempelajari banyak informasi yang diberikan AI tadi. Lalu apa arti teologisnya bagi kehidupan kita sekarang? Yang kita pelajari itu hanya menjadi pengetahuan saja kalau kita tidak masukkan di dalam kehidupan kita sekarang. Nah, AI akan memberikan ya, bisa menolong, memperkaya. Jadi kalau saudara sudah menulis sendiri intinya apa, lalu saudara bisa minta AI juga. Oke, kalau kamu apa? Kan dia teman TA kita. Kalau kamu menurut kamu intinya apa? Dia akan. Tapi saudara nggak boleh curang ya. Saudara lakukan dulu sendiri, lalu saudara minta AI, lalu digabung apa yang saudara dapat dengan AI dapat. Jadi double hasilnya, gitu ya, Bapak Ibu. Seperti ini, saudara bisa minta AI, simpulkan inti pelajaran, pesan utama, dan makna teologis Yohanes 3. Oh, langsung dia berikan Bapak Ibu, banyak. Nanti saudara bandingkan dengan punya saudara sendiri. Lalu saudara berikan juga aplikasinya. Mengimplementasikan aplikasi itu langkah yang paling penting di dalam studi Alkitab. Kalau saudara tidak mengaplikasikan, maka hidup saudara tidak akan bertumbuh. Berdasarkan firman Tuhan yang saudara aplikasikan itulah saudara akan bertumbuh, gitu ya. Jadi, saudara dari apa yang saudara pelajari ambil satu tindakan konkret untuk menerapkan firman Tuhan itu, supaya saudara bisa menjalankan firman Tuhan bukan hanya mendengar saja, gitu ya. AI bisa menolong memberikan usulan, ya. Dia akan memberikan, contohnya, saudara bisa minta tolong AI, tolong berikan 3 usulan aplikasi dalam Yohanes 3. Untuk saya lakukan sebagai guru, sebagai jemaat, sebagai pemuda, sebagai anak, dan lain-lain ya. Oke, dia akan berikan ya. Saudara pilih salah satu dari tindakan praktisnya untuk saudara aplikasikan di dalam kehidupan saudara minggu itu atau hari itu. Itu ya Bapak Ibu. Nah, tapi itu baru ide ya Bapak Ibu, tetap harus dijalankan. AI bisa memberikan ide, tapi dia tidak bisa menjalankan aplikasi. Saudaralah yang harus menjalankan, supaya saudara hidup bertumbuh. Itu ya Bapak Ibu. Ini semua saudara bisa olah nanti menjadi bahan. Kalau saudara lakukan ini, saudara bisa bikin renungan untuk anak. Saudara bisa membuat artikel yang ringkas dengan bahasa anak untuk anak-anak. Saudara bisa membuat puisi, memberikan lirik lagu, dan lain-lain. Tapi saudara jangan copy-paste. Hasil AI ini adalah hasil punya AI. Dia yang mengolah. Dia tidak menjiplak, saudara. Dia tidak mengutip dari bahan yang ada di internet. Tidak. Dia kumpulkan semua, lalu dia olah, lalu berikan kepada saudara. Jadi AI pun bukan plagiat, Bapak Ibu. Kalau saudara ngambil punya AI, terus saudara copy-paste hasil AI, nah itu saudara jadi plagiat. Itu yang mengolah AI. Saudara nggak boleh pakai hasil AI SS. Kalau saudara pakai benar-benar ngutip semua pakai AI, saudara harus memberikan kontribusi di sana, pengakuan ini dibuat oleh AI. Kalau saudara tidak membuat itu dan saudara mengaku itu sebagai hasil karya saudara, saudara adalah seorang plagiator. Jadi semua bahan yang dari AI itu saudara boleh dapat, lalu olah dengan kata-kata sendiri. Idenya saudara bisa ambil, tapi refleksikan dan itu pakai bahasa sendiri supaya itu menjadi milik saudara. Gitu ya Bapak Ibu? Oke, saudara bisa itu jadi renungan, jadi drama, jadi apapun, macam-macam. Nah ini ada bonus prompt, saya tidak akan lakukan. Saya minta lagu dan dibuatkan lirik lagu, jadi lagu, tapi saya nggak akan mainkan ya Bapak Ibu. Bahkan saya saya minta teman untuk juga memberikan selain yang tadi, juga untuk lagu rap, macam-macam. Saya nggak ada waktu Bapak Ibu, saya nggak akan praktekkan ya. Tantangannya banyak Bapak Ibu memakai AI, takut saudara
menjadi tergantung kalau saudara tidak aware. Saudara aware, ini bisa menciptakan ketergantungan. Jadi kalau saudara mulai merasa tergantung, saudara harus mulai waspada. Ya, oke, risiko AI hasil AI kurang tepat, saudara tetap harus cek. Bisa bias, harus cek. Prompt saudara belum tentu baik. Kalau prompt saudara tidak baik, hasilnya juga akan tidak baik. Nah, saudara yang terakhir, doa kepekaan Roh Kudus sangat penting. AI tidak mungkin bisa menggantikan peran Roh Kudus. Tidak mungkin, Bapak Ibu. Itu beda, beda level. AI itu hanya mesin, tidak punya jiwa, tidak punya roh. Tapi Roh Kudus itu hidup dan dia bisa menyentuh kita, bisa mengubah hati kita, bisa menolong kita untuk bertumbuh, Bapak Ibu. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu, ini nanti Bapak Ibu sudah bisa dapatkan. Mari gunakan ya sebagai alat Injil. Dulu kita praktek ya, sekarang kita tidak. Oke, saudara, ini semua bagus banget kan Bapak Ibu. Sekarang bagaimana memakai ini untuk anak-anak? Kalau saudara mengubah ini untuk anak-anak, mungkin waduh lumayan kaya ya. Saya akan mempermudah hidup Bapak Ibu, memberikan contoh untuk anak-anak. Contoh saya nanti, Bapak Ibu bisa ubah, bisa modifikasi, bisa apapun. Silakan. Bisa langsung diterapkan untuk diaplikasikan di dalam kelas, gitu ya. Saya perlu ganti file. Ya, sebentar ya. Oke, Bapak Ibu. Ya. Oke, gimana Bapak Ibu? Bapak Ibu perlu break 5 menit? Untuk misalnya ke belakang atau gimana, atau kita bisa lanjut? Saya tawarkan 5 menit untuk Bapak Ibu, atau tadi Pak Moderator. Baik, Bu Yulia, mungkin bisa dilanjut aja dulu dengan Ibu Santi Telestari. Nanti setelah itu baru mungkin kami boleh minta waktu sekitar 5-7 menit, Bu. Itu ya. Sebentar, saya turunkan ya Pak ya. Baik, ya. Baik.